maaf. Mati. Oh, lagi haji ya? Dikenal toh Pak Anwar Sadat. Kalau nggak kenal bukan orang Pasuruan. Iya. Jadi Pak Wakil Ketua DPRD Pak Anwar Sadat, saya baru nyampe juga. Makasih informasinya. Kalian ini memang kita akselerasi. Jadi yang dengan sampaikan kita tidak lanjuti bahwa memang kita akan declare bahwa bukan akan declare, malah sudah dideklar ya Pak Budi ya, bahwa ini bencana wabah dan sudah. Jadi kalau dulu yang dideklar hanya 4 kabupaten, sekarang 38 itu sudah dinyatakan wabah. Di Jawa Tengah 35, di Jawa Barat sudah hampir semuanya juga. Artinya sak pulau Jawa ini sebenarnya sampun terpapar. Nah, memang di lain di Sapi Perah mungkin nggak terlalu terdampak, tapi kalau sapi yang daging itu lalu lintasnya kalau di antara wilayah merah boleh, cuman yang nggak boleh masuk hanya barat. Nah, makanya sekarang program kita yang sakit-sakit ini gimana kita bisa mengupayakan obat walaupun ya sekarang mungkin masih dibandingkan yang ribuan masih perlu kita proses. Rencananya Bu ini kemarin ikut rapat ya, hasilnya gimana Bu? Rapat dengan asuran di insya Allah juga pasti akan menganggarkan untuk penanganan ya coba bisa langsung BTT-nya dipakai lagi. Kalau BTT langsung ke BPBD lagi. Jadi memang sapi perah ini menjadi prioritas pertama di Indonesia. Karena kalau sampai sakit kan Bapak langsung rasain nanti. Dan kalau sapi pedaging habis sembuh, disembelih masih bisa dapat pendapatan. Tapi kalau ini sapi ini nggak mandek susunya, jadi kan langsung kerasa kan. Makanya kalau bisa jangan sampai kena. Nah ini tekok gimana jadinya akhirnya? Kalau kemudian dan mari kan masih pantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini bukan waktu PLT Gubernur. ya karena Bu Gubernurnya lagi naik haji. Oke, Mas Nurul atas reaksi cepatnya. Saya memberikan masukannya terutama dari Gubernur ini dan sebagian besar Gubernur ini kan sapi perah. Orang ini bilang sapi buan. Tapi bukan Puan Maharani. Itu salah satu keluhannya itu ketika terpapar maka sudah otomatis dalam waktu 2 bulan, 20 hari sampai 30 hari sudah tidak bisa berproduksi. Sedangkan setiap hari terus harus
Bu Gadis ya, ada beberapa yang sudah vaksin itu bagi ternak yang sudah terpapar memang mungkin kurang efektif bagi yang sudah terpapar karena sudah vaksin alami. Iya. Yang penting sembuh kalau itu. ya. Sekarang beberapa teman-teman peternak itu kan minta supaya difasilitasi agar proses pemulihannya itu bagaimana caranya bisa diberikan pakan hewan, protein tambahan ini kan. Bahkan ada yang untuk itu Mbak, Pak, saya itu beli setup itu 210.000 per sak. Itu hanya untuk 12 ekor. Ya, barangkali arahnya itu ke membantu para peternak di dalam memulihkan kembali. Setelah sebulan ya, vaksinnya itu sama ya, buatnya aja ya. Nah, dan kemarin juga sempat nih, ya cuma tadi kan masih program ini yang lain yang biasa dipotong. Ada program yang lain, ternyata akibat dari PMK ini masyarakat enggan makan makan itu sapi beneran. Jadi bukan karena takut, sudah masuk kategori kilo. Merasa kan udah jijik tuh udah menyangkut selera. Nah ini Pak bisa nggak itu internet ditutup sekarang Pak? Kita mintanya begitu karena akibat dari TikTok, Instagram yang yang bikin konten-konten yang melayarkan segala macam. Nah ini persoalannya. Jadi akibat dari dengan ketemu banyak toh juga sudah ada proyeknya ini ada besar gitu kan luar biasa kemudian ini orang-orang top leader itu adalah ini juga masih keperluan dan sebagainya mudah-mudahan bisa melewati masa ini. Sebenarnya gini Pak, kalau dulu corona kita nggak takut Pak. Lebih takut PMK daripada corona gitu. Terapinya kasih masker aja. Saya kira mungkin itu berikutnya saya kembalikan lagi Jadi kepada apa yang disampaikan oleh Pak masyarakat para peternak langsung itu memang keadaannya nyata seperti itu. Dan sekarang produksi kita biasanya 120 ton, sekarang kita 90 ton per hari. Di peternak kayak Pak Mul ini, Pak Soleh yang sebelumnya ini dulunya 100 liter, 90 liter, sekarang sama sekali nggak setor. Sudah nggak setor, nggak ada pendapatan, lalu dia juga mengeluarkan untuk tenaga internnya sendiri Pak. Termasuk operasi pun juga melakukan yang namanya dana tak terduga ini sudah diulang Pak. Nah ini begini kita semua, saya yakin dari pusat, provinsi sampai ke daerah itu kan biaya yang kita keluarkan memang ya nggak sembarangan seperti obat-obatan semuanya itu. Dan itu barangkali nanti Pak untuk pemulihan kemudian pertama kita memang provinsi konsentrasi seperti ini Pak. Seperti ini Pak masyarakat sudah membantunya kemarin, kemudian ini akan kita distribusikan dan kita produksi setiap 2,5 liter Pak. Itu mendapatkan 1 kilo konsentrat seperti ini Pak. Produksi koperasi. Nah kita harapkan untuk EKP-nya, untuk pemulihan ini memang harus ada nutrisi yang bernutrisi tinggi Pak. Kalau ini proteinnya sekitar 17%, harapan kita itu yang 21%. Nah kemarin sudah bantuan dari provinsi, dari Pokpan Pak, produksi Pokpan ya, jadi tadi melalui provinsi sudah diberikan kepada kita 4 ton dan kita ternyata itu
nilainya tidak efektif karena proteinnya relatif lebih baik. Pemulihan Cepat, terasa. lebih cepat. Makanya oleh karena itu nanti kalau seandainya pemerintah pusat itu memberikan subsidi atau bantuan seperti itu, Arahkan apakah ini, arahkan. karena memang kalau ini enggak sempat dilakukan, ketahanan pangan dari susu dan daging mungkin akan menjadi masalah. Oleh karena itu Pak, misalkan kita ini kunjungan Bapak di sini membawa kita itu semangat ya. Para peternak ini mendoakan Pak Dokter dan sapi-sapi yang terkena PMK. Harapan saya kami selaku peternak ini dengan adanya PRI ini menjadi motivasi untuk ke depan lebih semangat lagi, dan juga kami berharap nanti ada sesuatu yang mungkin bisa diberikan kepada anggota bagi yang terdampak anggota, bantuan dan lain sebagainya. Itu harapan saya, sehingga koperasi yang ada di Nomor Jajar termasuk koperasi Sedagawan yang sangat menjadi tumpuan harapan dari warga masyarakat sekecamatan Dum, sehingga ekonomi ada ketergantungan kepada KPSP Sedagawan. Kalau nantinya sapi-sapi yang sudah meninggal ini ada ganti dan lain sebagainya, ini kami mewakili bahwa mewakili peternak yang terkena PMK sangat motor sangat dari pemerintahan baik kabupaten atau pemerintah Jawa Timur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin cerita sedikit sapinya di sini ada berapa, terus waktu itu peristiwa bisa sampai kena itu tahunnya gimana? Kepunyaan saya ada 15. Yang pertama terkena di wilayah itu dan Sangdua ini ada milik kakak saya, itu dari 7 ekor itu semua dijual, tapi sudah terdampak PMK. Kemudian langsung merembet ke anak saya yang berdekatan dengan punyaan kakak saya yang dijual. Terus pada waktu itu yang tahu adalah saya, langsung saya manggil Pak Dr. Agus untuk memeriksanya. Veteriner ya? Ya, ternyata itu terkena PMK memang. Dari mulutnya yang keluar busa dan sebagainya, kondisinya sangat panas. Terus kan saya ke situ bermana saya nggak tahu, tapi saya pulang langsung dengan saya. Dengan begitu cepatnya itu memang PMK itu sangat cepat penularannya. Dari 1 ekor itu saya surasi ke rumah kakak saya yang dijual ini. Ternyata ini sudah terkena keseluruhan dari jumlah 15 itu. Dari 15 tidak ada satupun yang tidak terkena ya, artinya kan Keseluruhan, Pak. penularannya sangat Ya, keseluruhannya itu terkena dan yang 2 itu meninggal. Ya itu harapan saya mungkin ada. Yang dipotong paksa juga ada. Apa? Yang dipotong paksa dijual. Tidak ada. Semua dikubur. Iya. Kubur itu masih berbiaya. Iya. Biaya sampai kalau sudah mati. di tetangga saya di Telogosari itu biayanya kubur sampai 800-750. Itu kan kasihan peternak. ya Bu, itu yang itu mungkin kita harus, kalau yang itu harus kita pikirkan. Karena takutnya Jatuh, ketularan. tangga itu. Karena nggak mungkin ngangkut sendiri kan. Iya. Resikonya tinggi. Kalau membagi otomatis kan dia terbawa virus, terus pulang sapinya kena. Makanya yang mahal itu antisipasi kekhawatiran kita. Karena di setiap peternak punya sapi semua. Ini kayak sekarang sebenarnya kan kita ini harusnya kalau ke kandang pakai protektif, tapi ini katanya Pak Ketua ini sudah steril. Baru disterilkan, dan memang sapinya juga dalam keadaan sehat hari ini. Sudah pernah terpapar. Sudah terus Recovery ya, Pak. Herd immunity. Tapi sudah berproduksi, sudah keluar susunya. Sudah mulai. Tapi belum optimal ya. Bapak juga kalau nggak salah susu dikumpul di koperasi sekarang diatur kan, harus diantar ke industri ya, nggak boleh dijual ini. Monggo silakan. Matur nuwun Bapak. gitu Pak. Memang di sini kita selalu bersinggung dengan beliau karena beliau yang juga memiliki konstituen dan mengetahui masalah, sekaligus Ibu Kepala Dinas, Pak Sekda Kabupaten.
Jadi yang kami tangkap tadi, pemulihan ini juga penting dan memerlukan asupan nutrisi tambahan dari biasanya. Nah, kebetulan kemarin provinsi sudah pernah menyalurkan melalui jaringan dari itu, dan mungkin seandainya bisa kita dorong lagi, kita mau coba ketok pintu lagi. Untuk itu memang sekarang saya mungkin ingin Bu Kepala Dinas dijelaskan sedikit apa yang ada di depan kita sama Pak Kepala BPBD ya, Pak Budi. Monggo silakan saya. Yang kami hormati Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Pasuruan, Bapak Kepala BPBD, Ketua Koperasi, Bapak Ibu sekalian, dan Bu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan. Mohon izin Bapak, kami aturkan bahwa yang ada di depan ini adalah obat-obatan yang terdiri dari antibiotik, analgesik, dan juga vitamin. Yang ini kita sebagai ikhtiar kita untuk pengobatan pada ternak-ternak kita yang sakit, yang saat ini masih ada beberapa ternak kita yang perlu pengobatan. Setelah nanti sakitnya, gejala klinisnya sudah membaik, nanti insya Allah kita akan melakukan vaksinasi. Jadi harapannya seperti itu. Sampai hari ini sudah tervaksin dari 393.400 dosis. Nanti harapannya target kita tanggal 7 ini bisa selesai dari besok, tapi nanti insya Allah kami sampai tanggal 9 Bapak insya Allah masih akan semoga bisa 90% selesai. Kita sekarang sudah 60 Jawa Timur. Ini yang kami hormati Bapak Anggota Dewan, ada Pak Anwar Sadat, dan seterusnya untuk korban. Kemudian juga edukasi untuk vaksinasi Pak, karena beberapa teman beberapa tempat itu bukan sapinya yang tidak mau, ternyata yang punya yang tidak mau. Jadi ada beberapa pemahaman untuk vaksinasi beda. Ya itu kita terus lakukan edukasi karena mereka menganggap bahwa dengan divaksin bertambah sakit dan lain sebagainya. Terus ini kita lakukan upaya-upaya termasuk bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Jadi industri juga kita libatkan karena di sini juga banyak industri mengolah susu, kemudian juga koperasi susu dan lain sebagainya. Nah, yang penting untuk ke depan itulah insya Allah bahwa inflasi aman dan bisa stoknya aman dan lain sebagainya. Ya, itu Pak. Bapak pengabutan di daerah yang memang atau di titik-titik yang sudah mau divaksin, memang sapi perah kan jarang diangkut ya. Tapi sebenarnya anaknya ya, anak-anaknya yang dijual, nah itu dibatasi dulu ya, nggak boleh. Iya, kalau belum divaksin nggak boleh pergi dulu ya. Jadi mobilitasnya dibatasi, kami kerjasama dengan TNI Polri kita untuk Tapi nggak usah pakai peduli. ya nggak punya HP Pak. Makanya nggak punya HP. Makanya ngandalkan beliau-beliau ini untuk ngawasi. Kalau kita pakai HP. Siapa? Jawa Timur, wakil DPR Jawa Timur, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, beserta jajarannya, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan, masyarakat di Kecamatan Betul. Kami sebagai medik veteriner dan para medik sangat terima di seputar sini gimana Pak? Langkah selanjutnya? Ya, kami pertama turut bersedih karena Pak beliau ini dua sapinya tidak bisa selamat, tapi 13 dari 15 ini bisa sembuh. Kesembuhan ini adalah kerja keras dari juga tenaga kesehatan hewan dan juga beliaunya yang gigih untuk, karena bukan hanya obat solusinya tapi juga dengan telaten harus bisa menjaga asupan nutrisi. Saya terima kasih ke Pak Anwar Sadat sebagai warga di sini juga wakil rakyat dari Pasuruan juga peduli dan menyampaikan kepada kami salah satu contoh titik ini. Maka kita optimis akan bisa sembuh sebenarnya. Insya Allah ini sudah contoh, tetapi ya sekali lagi format untuk kita turut bersimpati dan juga meringankan beban terkait yang meninggal ini sedang
digodok oleh pemerintah pusat. Dan tentunya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten akan menginduk dulu kepada apa yang akan dilakukan oleh pusat. Nah, untuk saat ini fokus dari sumber daya kita adalah kepada penyediaan obat. Nah, namun tadi saya dan Pak Wakil Ketua kita sama-sama akan membantu khusus di sini ya, karena membutuhkan itu ternyata setelah sembuh pun harus ada asupan nutrisi yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, tadi Bu Kepala Dinas Peternakan akan berkoordinasi dengan jejaring dunia usaha yang memperoleh susunya dari sini juga, untuk sama-sama kalau semua pihak mau peduli, insya Allah pemulihan ini akan baik. Terkait vaksinasi, Vaksinasi kami mengapresiasi juga. Kalau hari kemarin lusa ya, itu kita 51%, hari ini sudah 67% se-Jawa Timur. Artinya kerja dari teman-teman vaksinator ini sangat cepat, sangat tinggi. Kita mengakui ada titik-titik yang memang, tapi tidak di satu tempat nolak semua seperti yang muncul di berita. Bahkan beberapa yang sudah kena akhirnya sadar, dan akhirnya yang lain pun menyadari bahwa vaksin itu penting. Jadi kita juga yakin secara gradual akan bisa tercapai target vaksinasi kita. Karena masyarakat banyak yang terdampak, Pak ya. Apakah langkah dari pemerintah nanti bisa memberi bantuan ke yang terdampak yang sapinya meninggal? Makanya untuk yang meninggal terus terang ada format dari pusat yang sedang digodok. Ini sudah disampaikan juga oleh pusat, jadi kami nggak ngelangkai lah. Ini memang sudah diketahui. Nah, apakah kemudian titik masuknya kita ini harus lengkap? Kayak tadi ternyata setelah obat ada kebutuhan nutrisi untuk menggenjot recovery misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan kita petakan nanti mana cover mana. Tapi ini Pak Wakil Ketua ya, kayaknya kalau sampai sapi yang sakit itu kemudian tawar 2 juta, 1,5, jangan dilepas gitu. Karena ya itu benar-benar tidak manusia tidak pas lah gitu. Jadi insya Allah kalau seperti itu insya Allah sebenarnya pemerintah harusnya bisa memberi atensi yang lebih baik gitu kepada yang terdampak sampai meninggal sapi itu. Kalau secara umum ini kan jelang Idul Adha ini kondisi semua ternak di seluruh Jawa Timur sendiri gimana? Ya, jadi kan kita ketahui bahwa per hari ini 160.000 ya yang terdampak ya, 136.000 ya. Tetapi yang kemudian meninggal itu hanya 0,54% kurang lebih. Jadi dan total populasi sapi potong di Jawa Timur kan 5 juta. Kebutuhan 77.000. Jadi memang secara matematis sudah bisa disimpulkan. Kuncinya bukan ketersediaannya, tapi bagaimana pejabat otoritas veteriner itu memastikan bahwa tempat pembelian hewan itu hanya di tempat yang disetujui. Paling utama RPH. Kalaupun tidak di RPH, harus di tempat yang disetujui POV dan diawasi. Karena antemortem pemeriksaannya itu harus paling awal itu H-1. Nggak boleh itu H-2, H-3 nggak boleh. H-1 atau yang menjelang disetujui. Ya ini kan harus diawasi oleh POV. Kalau POV-nya pasukan ikut nggak di sini ya? Bukan di sini. POV-nya ikut nggak? Pejabat otoritas veteriner dengan nggak? Oh, lagi mendampingi Pak Pangdam. Baik tuh. Keliling terus POV-nya mendampingi Pak Pangdam yang saat ini juga melalui jejaring Babinsa bersama dengan Polda, Babin Kaptipmas itu juga ikut memperkuat penguasaan wilayah dalam kaitan dengan mobilitas dan penanganan vaksinasi. Himbauan ke masyarakat terhadap kekhawatiran jangan takut makan daging kalau belinya dari sumber yang jelas. Ya. Artinya semua rumah makan ini kan diawasi sumber dagingnya dari mana. Kalau beli di pasar itu juga nggak bisa sembarangan jual daging, ya. Ya, jadi sekarang kalau ada rasa ketakutan, mungkin Pak Wakil Ketua bisa cerita gitu, apa tadi orang takut gimana makan tapi memang di Pasuruan itu jadi Ini rawon masih rame, Pak. Itu ada rencana makan rawon bareng gitu ya, Polres. Saya yang paling penting kehadiran PLT Gubernur, Pak Emre dan semua jajarannya menunjukkan bahwa tidak sendirian. Jadi kita support dan backup yang nyata bahwa kita tidak ingin PMK ini kualitas dan produktivitas yang dari hati dari susu dan bisa berada di
ini juga butuh timbal balik dari para peternak supaya mereka sedini mungkin menginformasikan kalau ternaknya itu terpapar, karena informasi dari dokter hewan kalau diketahui sejak dini dalam masa 3 hari 4 hari sudah bisa recovery. Kalau sudah telat ya siapapun lah, kalau sudah telat akan pasti saya kira Himbauan kita kepada warga pada umumnya menjelang Idul Kurban adalah satu, mari kita sama-sama dukung ketertiban dalam proses penyembelihan hewan kurban, laksanakan di tempat-tempat yang telah ditetapkan, apakah RPH atau yang sudah disetujui oleh POV. Jadi pastikan hewan ternak yang kita beli pun itu diperiksa dulu ya oleh veteriner, dan banyak kok veteriner itu, total se-Jawa Timur 950 per 1.500-an itu se-Jawa Timur. Artinya jumlah kecamatan 666, udah pasti satu kecamatan ada lebih dari satu veteriner. Jadi nggak ada alasan untuk mengkhawatirkan tidak ada tenaga kesehatan hewan. Yang kedua, dalam hal konsumsi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Anwar Sadat, betul, kita jangan khawatir mengkonsumsi daging tersebut. Bahkan fatwa MUI pun menjelaskan terkena tetapi gejalanya ringan saja masih ada kemungkinan. Apalagi kita ketat sekali menerapkan persyaratan pemeriksaan kesehatan hewan, tentu lebih aman. Yang ketiga, ini juga berkaitan kepada peternak seperti kata beliau juga, jangan menunda-nunda untuk melapor apabila ada kondisi. Jangan malah berpikir ya nanti malah saya yang rugi kalau saya lapor, sapi saya di stigma, dicap sebagai sapi sakit, malah makin murah. Nggak nolong juga, karena akhirnya kalau beneran sakit itu malah makin makin rugi, malah makin nggak sembuh. Tapi kalau ternyata nggak sakit ya sudah, harganya normal aja, alhamdulillah gitu. Jadi nggak ada untungnya menyembunyikan. Jadi tidak ada untungnya menyembunyikan situasi atau kondisi atau gejala dari sapi. Peternak di sini kan nanti akan dimasukkan di item identity atau bagaimana? Baik, kita memang harus berjibaku dengan skala prioritas, bahwa penyembuhannya pun saat ini masih menjadi prioritas. Ada pemulihan, ada penyembuhan. Penyembuhan menjadi memperoleh susu sapinya itu bisa dibaca. Kalau ada space anggaran tertentu yang bisa digunakan, setelah kita bisa memastikan ketersediaan untuk terapi penyembuhan obat, itu tentu menjadi pertimbangan utama. Akan kita saksikan penyerahan bantuan sarana pendukung obat-obatan penyakit mulut dan kuku kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan. Bantuan ini akan diserahkan langsung oleh PLT Gubernur Jawa Timur dan akan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. Pak Anwar Sadat, Pak. Ya, Bapak di sisi kami karena kan ini yang menyetujui juga. Ibu Kadis. Salam, mundur. Masih sana kamu mundur. Izin Bapak. 1, 2. Siap, terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya PLT Bogor Jawa Timur akan memberikan bantuan pula berupa sembako secara simbolis kepada kelompok Kalimat 1993 yang kami diperintahkan oleh Bapak Mulyono. Siap lagi. Kenapa? Siapa Pak? Kursinya kurang. Ini loh,